Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Vines dan izin untuk menyampaikan terkait cara-cara penyelesaian kendala di pengelolaan kinerja, serta juga cara terhubung ke pusat informasi yang kami miliki, serta pusat bantuan ruang GTK apabila terjadi kendala atau masalah. Yang pertama mungkin Bapak Ibu sering mencoba mengakses juga ya terkait pusat informasi ruang GTK, yaitu suatu website yang menyediakan berbagai macam artikel, panduan, dan juga topik populer yang dapat diakses oleh Bapak Ibu secara langsung melalui fitur pencarian untuk membantu mendapatkan informasi layanan ruang GTK secara cepat dan mandiri. Di dalam platform tersebut atau website tersebut juga terdapat banyak sekali artikel khususnya terkait pengelolaan kinerja, bahkan dari tahap perencanaan hingga sampai tahap penilaian dan pengiriman data ke e-kinerja. Kemudian apabila Bapak Ibu mengalami kendala teknis seperti misalkan di platformnya tidak sesuai dengan yang seharusnya, Bapak Ibu juga bisa melaporkannya melalui pusat bantuan. Pusat bantuannya ini dapat diakses pada link yang di bawah yang SID Pusat Informasi Ruang GTK. Nanti tinggal diklik tombol butuh bantuan. Nah, formulirnya ini digunakan untuk menyampaikan pertanyaan atau kebutuhan layanan secara langsung dengan mengisi data yang diperlukan, agar laporan dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh tim terkait. Untuk pengisian formulir pusat bantuan sendiri diharapkan diisi dengan lengkap dan detail, karena semakin detail dan lengkap data-data yang Bapak Ibu lampirkan, maka penyelesaiannya juga diharapkan bisa menjadi jauh lebih cepat, karena tim terkait bisa mengidentifikasi kendala Bapak Ibu dengan lebih tepat dan cepat. Selanjutnya izin. Ya, mungkin saya hari ini akan menyampaikan sekitar 6 isu yang sering terjadi, yang sering dilaporkan di pusat bantuan saat ini. Dua isu pertama adalah ketika Bapak Ibu masih bahkan belum bisa masuk ke ruang GTK. Nah, ini ada dua. Yang pertama itu karena lupa password. Biasanya mungkin Bapak Ibu sudah lama tidak login akun belajar ID-nya ke ruang GTK. Ketika login kembali, passwordnya ternyata sudah diganti dan Bapak Ibu lupa. Nah, sebetulnya untuk penyelesaian lupa password sendiri itu ada dua, dan bisa dilakukan secara mandiri. Opsi pertama adalah dengan melakukan reset password, dengan mengklik lupa password, lalu memasukkan data-data yang dibutuhkan. Nanti link reset passwordnya akan dikirimkan ke email pribadi Bapak Ibu yang tertaut di Dapodik. Lalu apabila tidak bisa secara mandiri, Bapak Ibu juga bisa menghubungi operator sekolah atau operator dinas untuk membantu risetkan password Bapak Ibu. Nah, apabila dari dua cara tersebut masih tetap tidak terselesaikan, Bapak Ibu juga bisa melaporkan ke pusat bantuan. Nanti dari pusat bantuan yang akan memberikan password barunya. Tapi mohon pastikan untuk mengisi subjeknya itu kendala lupa password akun belajar ID ruang GTK. Kemudian kategorinya juga jangan lupa dipilih yang masuk atau login, lalu pilih gagal masuk atau login platform akibat lupa password. Hal ini dimaksudkan agar kami dapat mengidentifikasi dengan cepat. Berarti apabila Bapak Ibu memilih kategori ini dan memasukkan subjek ini, maka sudah dipastikan Bapak Ibu terkendalanya karena lupa password dan bukan karena masalah yang lain. Kemudian juga catatan pentingnya adalah pastikan akun belajar ID akun email yang Bapak Ibu gunakan untuk melapor ke pusat bantuan adalah akun email yang Bapak Ibu dapat akses. Karena Bapak Ibu akan menerima informasi terbaru terkait akun Bapak Ibunya melalui email email yang Bapak Ibu isikan di formulir pusat bantuan. Kemudian selanjutnya izin. Ya, yang kedua juga yang sering masuk ke pusat bantuan saat ini adalah terkait tidak bisa login karena kendala verifikasi dua langkah. Biasanya tampilan error yang muncul ini seperti ini ya, Bapak Ibu tidak dapat memproses login Anda, lalu ada tulisan Google tidak dapat memverifikasi bahwa akun ini milik Anda. Nah, untuk ini akar masalahnya dikarenakan sebetulnya 2SV atau verifikasi dua langkah Bapak Ibu itu sudah aktif di akun belajar ID Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tidak bisa melakukan atau mendapatkan OTP-nya.
Bisa jadi karena nomor handphonenya sudah tidak aktif atau mungkin di aplikasinya error dan sebagainya. Nah, khusus untuk case ini memang harus dibantu oleh tim pusat bantuan. Nanti tim pusat bantuan biasanya akan memberikan kode cadangan atau backup codes beserta juga passwordnya juga akan diresetkan lagi sehingga Bapak Ibu bisa login. Nah, untuk yang ini mohon pastikan subjek pelaporannya itu kendala verifikasi 2 langkah, akun belajar ID ruang GTK, kemudian kategorinya pilih yang masuk atau login, lalu pilih gagal masuk atau login platform akibat kendala verifikasi 2SV. Ini juga sama ya Bapak Ibu, karena nanti informasi akun yang akan dikirimkan melalui email, mohon pastikan jangan melapor menggunakan email yang tidak bisa Bapak Ibu akses atau login tadi, karena nanti kan Bapak Ibu berarti tidak bisa menerima informasi yang digunakan untuk login. Jadi pastikan email yang dilaporkan ke pusat bantuan itu email yang bisa Bapak Ibu akses. Kemudian selanjutnya izin Mbak. Nah, kemudian juga masuk ke kendala-kendala yang terjadi ketika mengisi pengelolaan kinerja. Yang pertama itu ada kendala ketika nama gurunya itu tidak muncul di akun kepala sekolah atau PLT kepala sekolah. Nah, ini biasanya akar masalahnya itu ada beberapa faktor. Yang pertama bisa jadi memang guru itu belum mengisi perencanaan atau pelaksanaan kinerja, sehingga memang yang belum mengisi itu seharusnya tidak muncul di akun kepala sekolah. Kemudian guru juga belum melakukan konfirmasi data atasan atau khusus PLTKS belum melakukan konfirmasi data sekolah atau bisa juga terjadi perubahan atasan. Mungkin yang sebelumnya menjabat adalah kepala sekolah definitif diganti menjadi PLTKS. Nah, untuk solusi penyelesaiannya bisa dilakukan secara mandiri. Mungkin yang pertama, Bapak Ibu memastikan dulu memang gurunya sudah mengisi perencanaan atau pelaksanaan kinerja. Kemudian juga pastikan gurunya sudah melakukan konfirmasi data atasan, dan khusus PLTKS juga dipastikan sudah melakukan konfirmasi data sekolah, dan apabila memang terjadi perubahan, mohon untuk melaporkan ke pusat bantuan dengan menginformasikan email belajar ID dan NIP dari guru terkendala. Serta sebetulnya juga mungkin tambahan informasi, Bapak Ibu juga pastikan data-data di Dapodiknya sudah terupdate, sehingga yang menjabat di sekolah tersebut adalah kepala sekolah yang memang saat ini menjabat. Karena data-data dari ruang GTK semuanya diambil dari data-data dari Dapodik. Mungkin selanjutnya, Mbak. Ya, kemudian juga yang isu yang keempat yang sering terjadi adalah ketika kepala sekolah gitu ya mau menetapkan predikat kinerja, tapi tombol kirimnya itu atau tombol lakukannya itu masih abu-abu atau tidak bisa diklik. Nah, ini akar masalahnya biasanya memang karena dinas belum menetapkan predikat kinerja organisasi, sehingga apabila PKO-nya belum ditetapkan oleh dinas, maka memang kepala sekolah atau PLTKS tidak dapat menetapkan predikat kinerja di sekolahnya. Apabila seperti ini, mohon pastikan bagi Bapak Ibu terkendala untuk berkoordinasi dengan dinas untuk menetapkan PKO-nya terlebih dahulu. Apabila PKO-nya sudah ditetapkan, Bapak Ibu bisa mencoba kembali untuk mengakses menu penetapan predikat kinerja di masing-masing sekolah. Next. Nah, lalu 2 isu terakhir yang akan saya sampaikan adalah terkait kendala gagal sinkro dari pengelolaan kinerja ke e-kinerja. Ini juga sedang sangat banyak dilaporkan oleh pengguna. Yang pertama itu mungkin error message-nya adalah tulisannya tidak ditandai sebagai user ruang GTK. Nah, untuk ini solusi penyelesaiannya silahkan langsung menghubungi admin e-kinerja di BKD atau BKSDM untuk menambahkan sebagai pengguna ruang GTK. Karena untuk melakukan sinkronisasi antara ruang GTK dan e-kinerja, pengguna tersebut harus ditandai atau di-flagging terlebih dahulu sebagai pengguna ruang GTK. Next.
Ya, yang terakhir ini untuk yang error message-nya itu PNS ID tidak tersedia atau tidak padan ketika sinkron dari pengelolaan kinerja ke kinerja itu muncul error message terkait PNS ID. Nah, untuk ini akar masalahnya itu karena datanya itu belum padan antara ruang GTK, Dapodik, dan CISN. Sehingga penyelesaiannya mohon dipadankan dan bahkan dilengkapi dulu semua data-data di antara Dapodik, ruang GTK, dan juga CISN. Apabila semuanya sudah padan, sudah sesuai, sudah lengkap, jangan lupa untuk dilakukan pemadanan di file PTK. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke Mbak Nuria. Terima kasih.